Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati serta saya takdimi pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM, dan saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yaitu Bapak Abdul Aziz Bahab BAMAG, dan kepada penemu metode Hanifidah yaitu Dr. Hanifuddin Mahadud MAG dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPDI, dan dosen pengempu saya Ustazah Kurnia Arisanti MPDI, dan tak lupa juga Bapak Ibu dosen Universitas Zainul Hasan Genggong. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya, perkenalkan nama saya Hairunisa, NPM 7261 kelas 4 PAI. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi Hanifidah yaitu yang berjudul Rencana Pembelajaran 1947, yang dimana yang pertama yaitu kurikulum Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum di sini berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan yang berupa aturan, tujuan, isi, dan bahan pelajaran, juga metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum di sini terdiri dari 6 dimensi yang tadi disebut. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Ide atau konsep selalu berkembang ke arah perubahan disesuaikan dengan zaman sebagai segala aspek di dalamnya, seperti perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Ide yang telah dirumuskan kemudian dituliskan dan dibentuk sebagai suatu rencana pembelajaran ke depan bagi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam lembaga pendidikan. Aspek yang dibahas antara lain tujuan, cara, dan struktur kurikulum. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum telah diremang, maka kurikulum merupakan produk pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman atau perubahan panduan atau kegiatan di lapangan. Kegiatan pembelajaran sekolah merupakan hasil panduan dari kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar yang diperoleh merupakan nilai evaluasi untuk kurikulum itu sendiri. Yang kelima, kurikulum sebagai suatu disiplinnya ilmu. Aspek inilah yang membuat kurikulum dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Penganalisisan dilakukan untuk terus memperbaiki isi dari kurikulum itu sendiri. Yang terakhir yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Semuanya merupakan aspek yang saling berkaitan yang membuat kurikulum sebagai sistem yang harus berjalan secara beriringan dan harmonis. Selanjutnya yaitu konteks rencana pembelajaran 1947 yang terdiri dari konteks historis, konteks sosial, konteks politik, dan yang terakhir konteks ekonomi. Konteks historis, rencana pembelajaran 1947 di mana pengembangan pendidikan di Indonesia sangat terlambat karena adanya penjajahan. Untuk memperbaiki hal tersebut, maka setelah merdeka membuat perencanaan pembelajaran yang terlepas dari pengaruh politis kolonial Belanda, yaitu Rencana Pembelajaran 1947. Rencana ini dibuat berdasarkan asas Pancasila, tetapi rencana pembelajaran ini baru diterapkan pada tahun 1950 karena situasi belum stabil. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pendidikan bagi kaum kolonialis dan pendidikan bagi kaum yang dijajah atau kaum pribumi. Kemudian dalam penjajahan Jepang, Indonesia mempunyai kemajuan dalam pendidikan di mana pada saat itu Jepang memperbolehkan semua lapisan masyarakat pribumi untuk mendapatkan pendidikan dan menghapus sistem pasca kolonialisme Belanda. Selanjutnya, konteks sosial.
Rencana Pembelajaran 1945. Konteks dari rencana pembelajaran ini mencakup nilai-nilai kemanusiaan dan kewarganegaraan serta penanganan buta huruf melalui pendidikan. Sifat-sifat seperti cinta pada Tuhan, alam keluarga, nasionalisme, dan keadilan dihubungkan dengan Pancasila. Yang ketiga, konteks politik rencana pembelajaran 1947. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 mengubah sistem pendidikan dengan menghapuskan yang berkaitan dengan penjajah dan menggantinya dengan yang berdasarkan Pancasila. Meskipun pendidikan sebelumnya buruk, semangat karakter dan pembaksaan mendorong anak-anak disekolahkan tanpa biaya dan guru mendapatkan pendidikan yang layak. Mengejar ketertinggalan dalam pendidikan dibandingkan bangsa lain. Yang terakhir yaitu konteks ekonomi rencana pembelajaran 1947. Buruknya kondisi perekonomian di Indonesia pada masa kemerdekaan menghambat pelaksanaan rencana pembelajaran 1947, sehingga membuat rencana tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950. Buruknya kondisi perekonomian ini di Indonesia pada masa itu pun tidak luput dari pengaruh penjajah yang pada saat itu. Selanjutnya yaitu struktur dan isi kurikulum yang terdiri dari sekolah rakyat UR, pendidikan guru, SMP dan SMT, pendidikan teknik, pendidikan tinggi periode 1945 sampai 1950, pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi republik, dan yang terakhir pendidikan tinggi daerah. Dan di mana pendidikan SR difokuskan pada bahasa dan menghitung. Pendidikan guru terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan guru B, SGB, yaitu pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk kelas 1, 2, dan 3. Sekolah guru C, SGC, yang terakhir sekolah guru A, pendidikan 3 tahun setelah SMA. Sekolah menengah SMP dan sekolah menengah tinggi SMT. Pendidikan kejuruan, yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan adalah pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Pendidikan teknik diantaranya khusus kerajinan negeri KKN, sekolah tinggi pertama STP, sekolah teknik ST, dan lain-lain. Pendidikan tinggi periode 1945 sampai 1950, yaitu pendidikan ini membuka peluang bagi warga negara tanpa syarat untuk meneruskan studi pendidikan rakyat. Pendidikan tinggi republik. Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi mengalami berbagai tantangan, tetapi tidak juga dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan merupakan salah satu kekuatan dari seluruh kekuatan rakyat Indonesia. Yang terakhir yaitu pendidikan tinggi di daerah penduduk Belanda. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Di sini dikaitkan dengan metode ceramah, strategi pembelajaran CIT, yang dimana metode yang digunakan dalam rencana pembelajaran 1947 yaitu menggunakan metode ceramah, di mana guru lebih banyak menjelaskan materi setiap mata pembelajaran yang dipelajari. Di dalam hal ini, rencana pembelajaran 1947 memiliki poin penting, di mana setiap isi pembelajaran itu dikaitkan kehidupan konteks konkret sehari-hari. Jika dianalisis hal tersebut sesuai dengan strategi pembelajaran CTL, yaitu merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan proses pendidik. Yang terakhir yaitu peran guru, di mana di sini untuk mengembangkan watak. Peran guru di rencana pembelajaran. Peran guru dalam rencana pembelajaran 1947
dalam rencana pembelajaran ini lebih menitik beratkan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan masyarakat, karena baru masa pemulihan dari masa penjajahan, sehingga peran guru dalam rencana pembelajaran 1947 ini adalah untuk membangun watak, kesadaran bernegara dan masyarakat. Rencana pembelajaran 1947 menitik berat pada guru karena berada pada masa transisi, sehingga guru sangat berperan aktif dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, dalam rencana pembelajaran 1947, guru juga mempunyai peran sebagai fasilitator, motivator, dan leader. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau bicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.